Bab 2361. Apakah kau benar-benar mengira dia kelas S? Chonoli dan yang lainnya tiba-tiba menoleh dan melihat Lin Jingzhan berjalan masuk dari luar. Ekspresi mereka langsung berubah drastis, tak mampu lagi mempertahankan ketenangan seperti beberapa saat sebelumnya. Kamu benar-benar datang. Jika kau berani menyentuh anakku, tentu saja aku harus datang dan melihatnya. Wajah para Freemason berubah menjadi ekspresi aneh dan aneh. Lalu mereka berbalik menatap Lin Yi, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan, tak terlukiskan. Dia sebenarnya milikmu. Di dalam ruangan, suasana hening. Lin Yi terengah-engah, sama terkejutnya bahwa dia akan datang saat ini. Joker, aku tak pernah membayangkan kau akan punya anak di sini. Chonoli kembali bersikap sinis, tapi melihat prestasinya sekarang, dia memang mirip denganmu di masa lalu. Orang tua, sekarang sepertinya bukan saat yang tepat untuk membahas ini. Lin Jingzhan bersandar di dinding dan menyalakan sebatang rokok. Untuk buku kuno itu, Freemason tidak hanya mengirim 6 master, tetapi bahkan kau pun muncul. Sepertinya mereka benar-benar berinvestasi besar. Tapi sekarang kamu sudah di sini, masalahnya berakhir hari ini, kata Chonoli. Lagi pula, aku tidak datang untuk mengincar putramu. Saat kata-kata itu diucapkan, Chonoli berjalan menuju pintu, tetapi Lin Jingzhan tetap tidak bergerak, sehingga alisnya terangkat. Apa artinya ini? Kalau kamu pergi, nggak akan ada yang bisa hidup tenang. Lebih baik dengarkan saranku dan tetap di sini. Keempat master di belakang Chonoli semuanya menjadi waspada, siap bertindak kapan saja. Tetapi tubuh mereka gemetar hebat, mereka semua sangat menyadari siapa pria di hadapan mereka. Pencipta poker, monster kelas S sejati. Perbuatannya bagaikan legenda, tak dapat dipercaya. Namun hari ini, sosok legendaris itu muncul di hadapan mereka, terlebih lagi sebagai musuh. Pada saat ini, tak seorang pun yang tidak takut. Saya mengakui status Anda secara internasional, tetapi jangan meremehkan Freemason. Jika aku membunuhmu hari ini, siapa yang akan tahu kalau itu perbuatanku? Dengan lembut, Lin Jingzhan menjentikkan abu dari rokoknya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, kenapa kau masih bermimpi mustahil bahwa Freemason tak terkalahkan? Tak peduli kau yang berdiri di sini hari ini atau bahkan jika pengawas datang sendiri, kau tak akan bisa pergi. Setelah itu, Lin Jingzhan mematikan puntung rokok di tangannya. Kata-katanya ringan, namun menggeram seperti geraman. Karena aku sudah lama ingin menghadapi kaum Freemason. Chonoli tak lagi membuang kata-kata dan segera mundur. Beberapa bawahannya di belakang mengeluarkan senjata tersembunyi mereka dan, seketika, mengarahkannya ke Lin Jingzhan. Bang, bang, bang. Rentetan api menyembur keluar, diarahkan ke Lin Jingzhan. Sebaliknya, tubuhnya bergerak cepat, dengan cekatan menghindari semua peluru, seolah-olah gerakannya dihitung oleh komputer. Peluru menghantam tembok, dan pada saat itu, plester berjatuhan, dan debu beterbangan. Lin Jingzhan bergerak dengan kecepatan tinggi, berada di belakang orang-orang itu. Hanya dalam sekejap mata, ia berhasil menjatuhkan 2 dari mereka. Dan yang tersisa tidak bertahan 3 detik di tangannya. Pemandangan mengerikan ini membuat semua yang menyaksikannya benar-benar tercengang. Kekuatan Lin Jingzhan menghilangkan keinginan mereka untuk melawan. Chonoli berkata dengan suara serak, jika senjata-senjata itu tidak bisa membunuhnya, kalian juga tidak mungkin bisa. Tidak mungkin, apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian? Hehe. Chonoli mulai tertawa, tatapannya pasrah. Apakah kau benar-benar berpikir dia hanya seorang kelas S? Jangan menakut-nakuti mereka. Beberapa hal memang lebih baik dibiarkan sebagai misteri. Lin Jingzhan menghampiri Chonoli. Untuk sesaat, suasana di antara mereka berdua tiba-tiba terasa tenang. Saya telah berjuang melawan Freemason selama bertahun-tahun, dan saya ingin membiarkan Anda pergi dengan bermartabat, tetapi bagaimanapun juga, ini wilayah Tiongkok. Brigade Garda Pusat yang bertanggung jawab di sini, jadi saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Dengan itu, Lin Jingzhan menebas leher Chonoli dengan tangannya, dan Chonoli langsung pingsan. 4 master yang tersisa juga disingkirkan oleh Lin Jingzhan dengan cara yang sama, roboh berantakan. Kenapa kamu kembali? Setelah mengetahui ada yang salah dengan obat-obatan itu, ibumu khawatir, jadi dia menyuruhku kembali. Jadi kamu mengikutinya secara diam-diam tanpa muncul. Bukannya aku tidak muncul. Sementara itu, aku meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini dan menemukan bahwa para penyusup itu bukan hanya Freemason, meskipun mereka pasti yang pertama bertindak. Lin Jingzhan menyalakan sebatang rokok lagi dan berkata, namun, Anda menangani masalah ini dengan baik, melakukan segala yang bisa dilakukan. Satu-satunya kekurangannya adalah meremehkan tekad Freemason. Lin Yi bersandar di dinding dan mengangguk. Aku benar-benar tidak menyangka mereka akan mengirim 6 master dan seorang wakil supervisor. Saat itu, terdengar langkah kaki tergesa-gesa, dan ayah serta anak itu menoleh ke arah pintu.
Xiao Bing dan Sui Qiang bergegas masuk, diikuti oleh Mo Hongshan dan Gao Chong. Melihat orang-orang tergeletak di tanah, Mo Hongshan dan Gao Chong diam-diam terkejut. Memang, di mana Brigade Garda Pusat berada, pasti ada korban. Kakak San, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Orang-orang itu terlalu licik. Kamera tidak bisa melacak pergerakan mereka. Kami menganalisis banyak tempat sebelum menemukan yang ini. Xiao Bing melanjutkan percakapan. Kakak iparmu dan yang lainnya berada di bawah perlindungan zona keamanan. Kami semua datang bersama-sama, kalau tidak akan ada cukup orang untuk pencarian. Lin Yi mengangguk, merasa bahwa Xiao Bing telah melakukan tugasnya dengan baik dengan memimpin orang-orang ke sini meskipun informasinya begitu tersebar. Saudara San, orang-orang ini penjahat. Beberapa sudah mati, sementara yang lain pingsan. Bisakah Anda mengirim mereka ke Yanjing? Baiklah, kami akan mengurus akibatnya. Terima kasih, Kakak San. Kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu basa-basi. Meskipun Brigade Pengawal Pusat memiliki teknik interogasi yang hebat, Lin Yi tidak yakin mereka bisa mendapatkan sesuatu dari mulut mereka. Tetapi lebih baik menyerahkannya pada Liang Xianghe daripada menanganinya secara pribadi. Setelah itu, Mo Hongshan memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan medan perang, dan Lin Yi keluar bersama timnya. Xiao Bing dan yang lainnya diam-diam mengikuti, mengamati punggung Lin Jingzan. Sebelumnya, mereka hanya melihat Lin Jingzan sekali di pemakaman Lin Yi. Namun mereka masih belum tahu siapa dia, dan ketika ditanya, Qiu Yuluo dan Ning Che tidak mengatakan apapun. Mereka melihat dia bergaul sangat baik dengan Tetua Lu, dan kini dia muncul lagi di sini, secara naluriah merasa bahwa orang ini tidak boleh dianggap remeh. Mereka kembali ke mobil dan menuju paviliun Jiushu. Berita apa yang sudah Anda kumpulkan? Bagaimana situasi internasional? Agak kacau, Lin Jingzan bersandar di kursinya dan berkata. Tapi kalau Chonoli dan yang lainnya dimanfaatkan dengan bijak, mereka mungkin bisa menyelamatkan kita dari banyak masalah. Laporkan ini dulu ke Tetua Lu dan dengar pendapatnya. Bab 2362. Hadiah misterius. Lin Yi mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Akan tetapi, alih-alih memanggil Liang Xianghe, ia terlebih dahulu memanggil Liu Hong. Meskipun dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Liang Xianghe, Lin Yi tidak ingin mengambil tindakan apapun tanpa berkonsultasi dengan orang lain, jadi dia memutuskan untuk memberitahu Liu Hong terlebih dahulu. Setelah berbicara bola-balik di telepon selama lebih dari 20 menit, Lin Yi menjelaskan seluruh situasi kepada Liu Hong. Yang terakhir tidak memberikan instruksi apapun tetapi hanya menyuruh Lin Yi menunggu pesannya. Baik Lin Yi maupun Lin Jingzan tahu bahwa Liu Hong tidak memiliki wewenang untuk memutuskan, ia harus segera melapor kepada Liang Xianghe. Adapun sisanya, tinggal menunggu kabar saja. Kelompok itu kembali ke paviliun Jiushu, dan Lin Yi juga meminta Xiao Bing untuk membeli beberapa barang, termasuk beberapa kotak bir. Karena tidak ada yang mendesak hari ini, mari kita minum di sini. Ayah dan anak itu diam-diam setuju, saling mengetukkan kaleng bir mereka pelan-pelan, dan menghabiskannya sekaligus. Saat itu, Xiao Bing menyerahkan ponselnya kepada Lin Yi. Saudara Lin, ada berita. Berita apa? Lin Yi mengambil ponsel itu dan meliriknya, pupil matanya sedikit mengecil. Pesan tersebut berupa video TikTok yang diunggah oleh media pemerintah. Informasi dalam video tersebut tidak luas, sesuai dengan gaya media, semakin sedikit teks, semakin serius masalahnya, dan video tersebut mematuhi aturan ini. Ini memaparkan foto 7 orang, Chonoli dan 6 Masters. Identitas mereka tidak diungkapkan, hanya disebutkan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok penyelundup asing, yang akhirnya ditangkap oleh Bea Cukai. Bagi masyarakat umum, informasi ini bukanlah hal yang baru karena kejadian seperti ini memang sudah biasa, tetapi sekali lagi, informasi ini pada awalnya memang tidak dimaksudkan untuk masyarakat umum. Kamu tampak tidak terpengaruh, kata Lin Yi kepada Lin Jingzan. Itu hampir sesuai dengan yang saya harapkan, tapi penanganannya lebih agresif dari yang saya perkirakan. Mengungkap identitas orang-orang ini sama saja dengan membuka kartu di atas meja bersama Freemason. Tetua Lu bermain besar kali ini, tapi cukup menegangkan, komentar Lin Yi sambil tersenyum. Dia pasti sudah memendam ini sejak lama, dan sekarang dengan insiden yang begitu signifikan, dia mau tidak mau ingin menunjukkan potensi kekuatan Tiongkok kepada dunia. Lin Jingzan, sambil memegang birnya, berkata, 1 wakil pengawas dan 6 wali agung, persembahan ini sungguh mewah. Apakah ini peringatan bagi yang lain? Kekuatan asing seharusnya tidak mengincar benda itu lagi, kan? Tanya Xiao Bing. Juga, setelah kehilangan seorang wakil pengawas dan 6 master, mereka seharusnya melemah secara signifikan sekarang, akankah mereka mundur dari panggung global? Setelah hening sejenak, Lin Jingzan berpikir, melemah secara signifikan agak berlebihan, para Grand Warden memang memiliki status tertentu di Freemason, tetapi tidak sehebat yang kau bayangkan.
Dengan waktu 1 atau 2 tahun, mereka dapat mengisi kembali barisan mereka dengan 12 Grand Warden kelas B. Yang terpenting di sini adalah Chonoli, posisinya di Freemason sangat penting. Tetapi mengatakan mereka akan mundur dari panggung global masih terlalu dini. Freemason telah berkembang selama bertahun-tahun, tidak sesederhana itu. Jadi untuk saat ini, seharusnya cukup aman, kan? Seharusnya tidak ada yang berani mengincar naskah kuno itu lagi, tanya Luoki. Dengan tindakan Penatua Lu, kekuatan asing mungkin tidak akan berani, tapi aku tidak bisa menjamin hal yang sama untuk negara lain. Negara lain? Lin Jingzhan mengangguk dan berkata, saya tidak berani berkomentar tentang yang lain, tetapi Amerika jelas tidak akan menyerah. Bersama Eropa, Jepang, dan Korea, mereka mungkin juga akan terlibat, tetapi mereka mungkin tidak akan menargetkan wilayah domestik. Bagaimana masalah ini akan berkembang tergantung pada bagaimana Tetua Lu bermanuver, jadi kalian semua bersiap dengan baik. Brigade Garda Pusat akan segera memanggil kalian kembali dan menugaskan tugas operasional baru. Lin Yi mendengarkan dengan tenang, merasa situasinya lebih rumit dari yang mereka perkirakan. Menyeimbangkan situasi internasional bukanlah tugas yang mudah. Tampaknya selain Liang Xianghe, tidak ada orang lain yang bisa mengelola urusan ini dengan jelas. Larut malam pukul 11 malam itu, setelah minum beberapa peti bir dan menikmati camilan, rombongan yang tersisa kembali beristirahat, meninggalkan Lin Yi dan Lin Jingzhan di villa nomor 1. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan ayah dan anak itu setelahnya. Malam itu, mereka berdua akhirnya tidur di sofa, terpelintir dalam posisi yang tidak wajar, seperti gelandangan di pinggir jalan. Di pagi hari, Lin Jingzhan bangun untuk menyegarkan diri dan kemudian naik taksi ke bandara untuk kembali ke Yanjing dan bertemu Qin Yingyue. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menunggu kabar dari brigade, tanya Xiao Bing. Lin Yi mengangguk, lalu melihat tanggal di ponselnya dan berkata, besok tanggal 15 bulan lunar pertama. Kalian semua kembali ke keluarga masing-masing dan rayakan festival ini, tidak perlu terlalu cemas, tunggu saja pengumumannya. Setelah menyelesaikan formalitas, Lin Yi berkendara ke Chaoyang Group. Mengingat situasi saat ini, Brigade Garda Pusat tampaknya berada di pusat badai. Dari luar, mungkin terlihat bergolak, tetapi berada di tengah, ada semacam ketenangan seolah-olah duduk dengan kokoh di tempat pemancingan di tengah angin dan ombak yang meningkat. Untuk sesaat, hal ini membuat Lin Yi agak bingung, merasa tidak yakin harus berbuat apa. Tetapi ia juga percaya bahwa ketenangan ini mungkin tidak berlangsung lama, satu demi satu masalah pasti akan menyusul. Sesampainya di Chaoyang Group, Lin Yi membuka pintu kantor dan mendapati Ji Qingyan sedang duduk di kursi, meninjau dokumen. Jangan hanya duduk di sana, kalau hanya ingin membaca dokumen, lebih baik berbaring di sofa. Mendengar suara Lin Yi, Ji Qingyan menoleh, tetapi senyum di wajahnya tiba-tiba terhenti. Ada apa dengan wajahmu? Kenapa mulutmu masih memar? Terlibat perkelahian di luar. Ekspresi Ji Qingyan sedikit kesal, ada banyak hal yang ingin dikatakan, tetapi akhirnya, dia menelan kata-katanya. Dia punya urusan dan misi yang belum selesai, dan dia merasa bukan tugasnya untuk bicara banyak. Sakit. Sudah merasa lebih baik sekarang. Lihatlah aku, bersemangat dan sehat, mungkinkah ada yang salah? Lin Yi berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena kehamilanmu, aku pasti sudah membuat keributan di kantor. Sambil menatap Lin Yi dengan tatapan bingung, Ji Qingyan mencubit pinggangnya. Apakah kamu sudah mengantar paman pergi? Dia pergi pagi ini. Bukankah sudah kubilang untuk menahannya di sini? Suruh dia tinggal di Zonghai beberapa hari lagi, kenapa buru-buru pergi? Kau tidak pernah menganggap serius kata-kataku. Dia tidak bisa diam saja, berkeliling dunia. Kecuali ibuku, tidak ada yang bisa menjaganya tetap di sisinya. Kalau dia di Zonghai, kau harus menghiburnya, dan kau tidak akan merasa terganggu, tapi aku khawatir kau akan lelah. Ji Qingyan cemberut dan duduk kembali di kursinya. Sejujurnya, aku selalu gugup saat bertemu dengannya, tapi aku merasa sangat dekat saat bersama Paman Zhao. Mungkin karena aku belum mengenalnya. Itu normal, tidak banyak orang yang bisa santai di dekatnya, kamu akan terbiasa dengannya perlahan-lahan. Ji Qingyan terkekeh, jangan bicarakan itu sekarang, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu, coba tebak apa itu. Bab 2363. Kelembutan lembut. Sudah siap hadiahnya. Lin Yi terkejut, untuk apa hadiahnya? Apakah kamu tidak ingat hari apa ini? Lin Yi tampak serius dan bergumam dalam hatinya. Ada apa hari ini? Berhentilah berpura-pura, aku kira kamu akan lupa. Meski berkata demikian, Ji Qingyan tidak marah sama sekali. Hari ini adalah hari Valentine. Lin Yi terdiam lagi, hari ini memang benar adanya. Akhir-akhir ini aku agak sibuk, sampai lupa liburan, nanti aku ganti. Aku sudah hampir jadi ibu, kalau aku masih ribut soal ini, itu menunjukkan kekanak-kanakanku. Mengingat memang terbaik, tapi kalau lupa juga nggak apa-apa, itu bukan masalah besar.
Ji Qingyan mengeluarkan sebuah kotak kecil seukuran kertas A4, Lin Yi membukanya dan sedikit terkejut. Album foto. Ji Qingyan mengangguk penuh semangat, buka dan lihatlah. Lin Yi dengan santai membuka album itu, mendapati album itu dipenuhi dengan potret Ji Qingyan, tetapi pakaiannya agak tipis. Beberapa memperlihatkan bahunya, beberapa memperlihatkan perutnya, bahkan pahanya. Bahkan ada satu foto yang memperlihatkan ia hanya mengenakan celana dalam hitam ketat. Hadiah ini sungguh penuh perhatian, memberiku koleksi pribadi foto-fotomu. Ji Qingyan memutar matanya, menatap Lin Yi dengan jijik. Ini bukan foto pribadi, ini foto kehamilan. Ah, biasanya orang-orang minum ini waktu perutnya buncit, kamu kan belum kelihatan beda, kenapa sekarang minum ini? Saya ingin menyimpannya sebagai kenangan, jelas Ji Qingyan. Setiap bulan, saya berencana untuk mengambil beberapa foto, mengamati perubahan perut saya secara bertahap. Saya ingin menyimpan kenangan ini. Saat berbicara, ekspresi Ji Qingyan tampak sangat serius, seolah tenggelam dalam lamunan indah. Awalnya, Lin Yi ingin menggoda Ji Qingyan karena bersikap sombong dengan mengambil foto-foto ini. Tetapi melihat senyum di wajahnya, Lin Yi tiba-tiba berpikir itu mungkin cinta keibuan. Saya sudah memutuskan ingin punya anak kedua. Tiba-tiba, kenapa harus berpikir untuk punya anak kedua? Tanya Lin Yi. Bukankah kamu bilang hamil dan mengurus anak akan sangat menghambat pekerjaanmu, dan satu anak saja sudah cukup? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Dulu saya berpikir begitu, tetapi beberapa hari terakhir ini, saya memikirkannya. Puluhan tahun kemudian, ketika kami berdua tiada, meninggalkan anak kami sendirian di dunia ini terasa terlalu sepi. Saya berharap akan ada orang lain, yang berbagi darah yang sama, hidup bersama di dunia ini. Saya tidak meminta mereka untuk saling melindungi dari badai, tetapi hanya untuk saling menemani. Saat itu, saya mungkin akan merasa lebih tenang di dunia yang lain. Lin Yi tersenyum lembut, sambil membelai rambut panjangnya yang halus. Kepolosan anak-anak dan kelembutan hati Ji Qingyan tak tertandingi oleh siapapun. Sebelumnya, Lin Yi memiliki beberapa antisipasi terhadap misi yang ditugaskan oleh Brigade Pengawal Pusat, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa Ji Qingyan di depannya dan anak mereka yang belum lahir adalah apa yang benar-benar perlu dia lindungi. Sebelumnya dia tidak pernah takut mempertaruhkan nyawanya, tetapi sekarang, dia tampak takut. Baiklah, jangan bicarakan ini sekarang, kata Ji Qingyan. Dengan album foto ini, kamu bisa melihatnya setiap kali kamu merindukanku, hehe. Carilah sesuatu yang bisa kamu lakukan sendiri, aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak bisa menemanimu. Lagi pula, aku tidak punya banyak pekerjaan, aku hanya datang untuk menemuimu. Aku akan pergi ke kantor cabang sekarang. Kalau begitu, kamu sibuk saja. Aku mau nonton film malam ini. Lin Yi mengangguk, memberikan beberapa pengingat kepada Ji Qingyan, lalu meninggalkan Chaoyang Group dan menuju kantor cabang Xinsan. Dalam perjalanan, Lin Yi menelpon Liang Ruoxu untuk menanyakan perkembangan terkini. Berencana untuk pulang setelah festival Lentera. Selain itu, dia juga mendengar beberapa hal yang terjadi dengan Brigade Pengawal Pusat, yang sangat menyarankan Lin Yi untuk tetap aman. Jika memungkinkan, dia juga ingin Lin Yi keluar dari Brigade Garda Pusat. Di matanya, membangun karir dan rasa patriotisme tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keselamatan Lin Yi. Mereka berbicara sebentar sebelum Lin Yi tiba di kantor cabang, di mana hanya Gu Yiran yang hadir, semua orang sedang keluar. Kenapa cuma kamu di sini? Di mana kakak Hui dan kakak Su? Banyak hal yang menumpuk akhir-akhir ini, semuanya sibuk. Sesibuk itukah? Apa? Ada kasus besar. Ini bukan kasus kriminal, kata Gu Yiran sambil merapikan rambutnya. Ini baru saja lewat tahun baru, jadi banyak hal terjadi di daerah ini, mulai dari mengemudi dalam keadaan mabuk hingga perkelahian, bahkan penggerebekan aktivitas ilegal, mereka juga menangkap beberapa. Hampir setiap tahun baru, itu adalah waktu tersibuk di stasiun. Lin Yi mengangguk, mengerti. Baginya, ini juga merupakan hal yang baik. Karena dia masih belum menyelesaikan tugas sistem utama, dia perlu lebih terlibat dalam pekerjaan untuk memicu misi terakhir. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya hanya merapikan berkas-berkas di sini, semuanya berantakan. Kamu mungkin tidak akan tertarik. Kalau kamu tidak ada kegiatan lain, kamu bisa menghubungi divisi urusan sipil, mereka sedang kewalahan dengan pekerjaan. Oke. Setelah menyapa, Lin Yi pergi ke divisi urusan sipil dan hanya menemukan Zhang Zixin di sana, yang sedang sibuk dengan sesuatu di komputer. Saudara Lin, kamu di sini, selamat tahun baru. Melihat Lin Yi masuk, Zhang Zixin berdiri sambil tersenyum. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Akhir-akhir ini aku sibuk, jadi jarang ada di stasiun, jawab Lin Yi dengan santai, kenapa kamu sendirian di sini, kemana Zhang Peng dan yang lainnya pergi? Baru saja ada yang menelepon untuk melaporkan pertengkaran, dan mereka pergi untuk menanganinya. Beberapa hari terakhir ini sangat sibuk bagi semua orang,
baru pulang setelah jam 10 malam, dan saya jadi banyak jerawat karena stres. Mendengarmu mengatakan itu, aku merasa sedikit bersalah, haha. Tidak apa-apa, Lin bro, kamu tampan, tidak perlu merasa bersalah, haha, kring, kring, kring. Saat mereka tengah mengobrol, telepon di meja kantor berdering, dan Zhang Zixin dengan santai menjawab panggilan tersebut. Baiklah, aku mengerti, aku akan menuju ke sana sekarang. Tak lama kemudian, Zhang Zixin menutup telepon, Lin Yi bertanya. Apakah ada kasus? Di jalan Xiafei, ada yang menabrak anjing, kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, jadi mereka menelepon polisi, keluh Zhang Zixin. Banyak sekali kasus seperti ini akhir-akhir ini. Ayo pergi, aku akan ikut denganmu untuk memeriksanya. Tentu. Untuk memicu tugas sistem, Lin Yi secara aktif mengambil inisiatif dan menuju ke lokasi kejadian bersama Zhang Zixin. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka tiba di jalan Xiafei. Banyak orang di depan, sepertinya itu tempatnya, Zhang Zixin menjulurkan kepalanya dan berkata. Tapi mobil itu terlihat seperti Rolls-Royce, mungkinkah itu mobil yang terlibat? Kita akan tahu begitu kita sampai di sana. Bab 2364. Benar-benar tidak masuk akal. Di depan yang tidak terlalu jauh, kerumunan besar telah berkumpul. Seperti dugaan mereka berdua, kendaraan yang menyebabkan kecelakaan itu memang Rolls-Royce yang baru saja mereka lihat. Tampak seperti pasangan setengah baya, keduanya berusia sekitar 40-an, tampak cukup muda. Di samping mereka berdiri seorang wanita tua dan seorang anak, dengan seekor anjing tergeletak di samping mereka, hampir tidak bernapas dan sepertinya tidak mungkin diselamatkan. Lebih banyak perhatian terfokus pada Rolls-Royce. Bahkan di Zonghai, sebuah Rolls-Royce Phantom, yang bernilai hampir 10 juta yuan hanya untuk mobilnya sendiri, bukanlah pemandangan yang umum. Nyonya, kami sudah sepakat memberi Anda 2.000 yuan, mengapa Anda masih belum puas? Pria yang berbicara itu tampak agak tidak sabar. Ki sudah bersama keluarga kami selama 4 tahun, dan kami sudah seperti keluarga sendiri. Kira-kira 2.000 yuan bisa menyelesaikan masalah ini. Wanita tua itu tak kenal ampun, di mata orang kaya sepertimu, apakah hidup benar-benar semurah itu? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami, itu salahmu sendiri karena tidak mengikat anjingmu, yang tiba-tiba lari ke jalan, kami tidak bisa disalahkan, sela istri pengemudi itu. Maksudmu aku tidak mengikat anjing itu, teriak wanita tua itu. Kau membunuh anjing kami, dan sekarang kau pikir kau benar. Emosi pasangan itu tak sabaran, bahkan agak jijik. Rasanya hari itu diawali tanpa mengecek peruntungan, dan kejadian seperti itu terjadi hanyalah kesialan belaka. Saya akan menambahkan 1.000 yuan lagi, tidak lebih, kata pria itu. Kenapa harus begitu, berapapun keputusanmu? Wanita tua itu terus menantang. Lihatlah betapa takutnya cucu perempuan saya, begitu takutnya sampai-sampai dia tidak berbicara selama beberapa waktu. Lagi pula, Ki bermain dengan cucu perempuan saya setiap hari, sekarang anjingnya sudah mati, dia pasti akan patah hati. Anda harus membayar kerugian emosional kami dan juga biaya untuk membawa cucu perempuan saya ke dokter. Mendengar hal ini, pasangan itu menjadi makin marah. Mereka bahkan belum meminta uang untuk memperbaiki mobilnya, namun dia menuntut kompensasi atas tekanan emosionalnya. Orang-orang ini sungguh tidak punya malu. Jangan bicara lagi, biarkan polisi yang mengurusnya begitu mereka tiba. Awalnya, pemilik mobil ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi dan tidak memperbesar masalah. Namun sekarang, dengan tuntutan pihak lain yang sangat tinggi, jika mereka terus mengalah, ia pasti akan mengambil keuntungan lebih banyak lagi. Mereka harus menunggu polisi menyelesaikannya. Namun dalam masalah seperti ini, bahkan ketika polisi datang, mereka belum tentu memihak, mengingat penekanan saat ini pada nilai-nilai kemanusiaan. Kalau begitu, kita tunggu saja polisi datang, saya rasa kita bisa mendapatkan keadilan. Wanita tua itu berdiri dengan kedua lengan disilangkan di dadanya, ekspresinya angkuh seolah-olah dia berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Anak muda, jangan ribut soal ini. Karena kamu mengendarai mobil bagus, kamu mungkin tidak miskin. Bayar saja sejumlah uang dan anggap saja itu penangkal kemalangan, saran seorang pria parubaya. Aku juga tidak ingin berdebat dengannya, tapi dia meminta terlalu banyak, aku tidak bisa hanya melihatnya menggelapkan uangku. Terutama karena Anda adalah pengemudi, ada 3 bagian tanggung jawab, tambah pria parubaya itu. Jika polisi datang kemudian dan meminta Anda membawa anak tersebut untuk diperiksa, dan orang tersebut terbaring di rumah sakit sambil mengeluh sakit kepala, membayar 10.000 yuan pun mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Pasangan itu marah dan merasa dirugikan. Meskipun mereka tidak bersalah, mereka tetap ingin menyelesaikannya secara pribadi, dan itulah alasannya. Karena ia sedang mengemudi, ia dianggap bertanggung jawab jika terjadi konflik dengan pejalan kaki. Polisi ada di sini, polisi ada di sini, beri jalan. Saat mobil polisi berhenti, kerumunan memberi jalan, dan Lin Yi dan Zhang Zixin berjalan berdampingan.
Lin Yi berdiri di depan mobil, melirik anjing yang tergeletak di tanah, dan menyadari bahwa itu hanyalah anjing kecil biasa. Membeli satu di pasar hewan peliharaan biayanya paling banyak 100 yuan, sehingga membuat masalah ini lebih mudah ditangani. Berdiri di sana, Lin Yi melirik kedua pihak yang terlibat, lalu berkata, "Bicaralah tentang itu, apa yang sebenarnya terjadi?" Situasinya seperti ini. Istri pengemudi melangkah maju dan menjelaskan kejadian itu kepada Lin Yi secara rinci. Setelah mendengarkan, Lin Yi menoleh ke wanita tua itu. "Apakah kamu setuju dengan apa yang dia katakan?" "Kurang lebih seperti itu." Wanita tua itu agak enggan, tetapi apa yang dikatakan pihak lain itu tidak salah, jadi dia tidak punya banyak hal untuk diperdebatkan. Singkatnya, Anda sedang mengajak anjing Anda jalan-jalan tanpa tali, lalu anjing itu lari ke pinggir jalan, lalu mobil mereka datang dan menabraknya. Kedua belah pihak tidak ragu-ragu tentang hal ini. Tidak. Kedua belah pihak menjawab serempak. Lin Yi mendongak ke arah pemilik mobil laki-laki itu, "Saya lihat ada sedikit penyok di bagian depan, apakah Anda sudah menghubungi bengkel 4S? Saya belum punya kesempatan, berdasarkan pengalaman saya dengan masalah ini sebelumnya, biayanya sekitar 30.000 yuan untuk memperbaikinya." Lin Yi mengangguk, merasa harganya tampaknya tepat. Setelah menanyakan tentang mobil, Lin Yi menoleh ke wanita tua itu. "Apakah anjing tersebut memiliki sertifikat kualifikasi kekebalan dan sertifikat registrasi anjing?" Wanita tua itu tertegun, "Apa itu? Aku belum pernah mendengarnya." "Kalau begitu, itu artinya kamu tidak memilikinya." Lin Yi berkata. "Menurut pemilik mobil yang baru saja disebutkan, biaya perbaikan mobil sekitar 30.000 yuan. Apakah kamu akan membayarnya, atau haruskah kami memanggil seseorang dari keluargamu untuk membayar?" "Cepat panggil seseorang." "Hah." Mendengar putusan ini, semua yang hadir tercengang. Wanita tua itu, seperti seekor kalkun yang mengepakkan bulunya, mulai berteriak keras. "Apa yang kau bicarakan? Mereka membunuh anjing keluarga kita, dan kau memintaku untuk membayarnya." Lin Yi meliriknya, "Menurut Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik terbaru, tidak mengikat anjingmu adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Anjing itu sudah mati, itu namanya hidup, bisa dibilang kita sepenuhnya salah. Jangan mencoba menggunakan usiamu sebagai daya ungkit di sini, itu tidak akan berhasil padaku," kata Lin Yi. "Jangan bilang mereka membunuh anjing, bahkan jika seseorang tiba-tiba berlari keluar dan memukulnya, mereka tidak akan bersalah. Cepat bayar uangnya." Melihat hasil ini, mereka yang hadir agak tak terduga. Keputusan itu tidak memihak pada wanita tua itu, sebaliknya, mereka memintanya untuk membayar kompensasi. "Itu memang memuaskan. Jadi, kau tidak menindas kami. Anjing keluarga kami terbunuh, dan kau masih ingin kami membayar. Lebih baik aku tidak hidup saja, dan menjalani hidupku yang lama ini juga." Melihat wanita tua itu duduk di tanah dan bersikap tidak masuk akal, Lin Yi tetap tidak terpengaruh. "Kamu sudah tua, aku tidak akan menyentuhmu sekarang, tapi kami akan menemukan anak-anakmu, pastikan kamu berperilaku baik." Bingung. Wanita tua yang duduk di tanah itu mengubah ekspresinya, menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan keributan ini, lalu tiba-tiba berkata kepada pemilik mobil. "Saya tidak akan melanjutkan masalah ini lagi, seperti yang Anda katakan, beri saya 3.000 yuan, dan kita anggap masalah ini selesai. Polisi tadi bilang, kamu harus ganti rugi 30.000 yuan, kamu masih mau aku bayar, apa yang kamu pikirkan? Kamu bilang kita selesaikan secara pribadi, kan? Aku cuma butuh 3.000 yuan, dan kita bisa selesaikan tanpa melibatkan mereka. Itu tidak mungkin, sekarang kita tidak bisa menyelesaikannya secara pribadi. Lebih baik kita bayar saja." Bab 2365. Menuju Yanjing bab 2364. Bab 2365. Menuju Yanjing. Wanita tua itu tertegun saat itu, tetapi para penonton di sekitarnya bertepuk tangan dan bersorak. "Aduh, kita tidak punya uang sebanyak itu. Mereka mampu membeli mobil bagus, jadi biarkan mereka memperbaikinya sendiri. Aku bahkan tidak akan melanjutkan masalah mereka membunuh anjing itu." Lin Yi mengangkat sebelah alisnya dan melirik wanita tua itu. "Kematian anjing itu tanggung jawabmu, tidak ada hubungannya dengan pemilik mobil. Lagi pula, jangan bilang mereka mengendarai mobil, meskipun mereka menerbangkan roket, itu bukan tanggung jawab mereka. Hanya karena kamu miskin, bukan berarti kamu benar." Wanita tua itu terdiam mendengar jawaban Lin Yi dan dengan gemetar menelepon ke rumah. Setelah hampir 1 jam bernegosiasi, pemilik mobil akhirnya menyetujui harga 10.000 dolar dan pergi. Lin Yi dan Zhang Zixin kemudian kembali ke kantor polisi. "Wah, orang-orang tua zaman sekarang benar-benar menyebalkan. Dapeng juga menangani kasus serupa kemarin, tapi dia tidak punya keberanian sepertimu. Tetaplah pada apa yang benar. Semakin kamu menuruti mereka, semakin mereka akan memanfaatkannya. Pada akhirnya, itu akan mengecewakan orang-orang baik." Keduanya kembali ke kantor polisi bersama-sama, dan hari itu, Lin Yi menjadi sangat sibuk.
Dia belum lama kembali sebelum menangani 2 kasus lagi, dan baru setelah pukul 4 sore dia akhirnya mendapat sedikit waktu istirahat. Akan tetapi, tugas utama belum terselesaikan. Sekitar pukul 5 sore, Lin Yi pergi ke Chaoyang Group untuk menjemput Ji Qingyan dari tempat kerjanya. Setelah kembali ke rumah, kehidupan mereka berlanjut seperti biasa, makan bersama dan berpelukan, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Keesokan harinya, hari ke-15 bulan pertama kalender lunar, dan Lin Yi tidak pergi ke kantor polisi. Dia menghabiskan sepanjang hari di rumah bersama Ji Qingyan, dengan semua percakapan berkisah seputar anak mereka yang belum lahir. Mereka bahkan memikirkan beberapa nama dan mengatur segalanya dengan sangat cermat untuk taman kanak-kanak masa depan anak itu. Malam harinya, keluarga itu makan malam seperti biasa, diikuti dengan pangsit manis. Sebelumnya, Lin Yi telah mengatur dengan Mo Hongshan untuk meneleponnya sekitar pukul 8 malam, mengklaim ada sesuatu yang mengharuskan kehadirannya di zona militer. Kenyataannya, Lin Yi pergi ke tempat Li Chuhan. Seperti setiap malam tahun baru, hari ke-15 bulan pertama penanggalan lunar, dan festival pertengahan musim gugur, Lin Yi selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama Li Chuhan. Selama reuni seperti itu, dia juga pantas menjadi bagian darinya. Li Chuhan sudah menyiapkan pangsit manis lebih awal. Setelah Lin Yi tiba, ia memasak lagi untuknya sebagai cara merayakan festival bersama. Setelah makan, mereka berdua tidak beristirahat, terlibat dalam satu putaran aktivitas fisik, berpindah dari sofa ke dapur, dan setelah beberapa putaran, mereka mengakhiri pertarungan yang menyeluruh dan intens. Menjelang pukul 11, Lin Yi pulang ke rumah dan mendapati Ji Qingyan masih terjaga, mencatat sesuatu dengan pena. Dia memeriksanya lebih dekat dan menemukan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk melahirkan ada di sana. Lin Yi merasa Ji Qingyan tampak agak terobsesi. Keesokan paginya, ketika Lin Yi membuka matanya, dia menerima pesan WeChat dari Liang Ruoxu. Pesannya hanya berisi 2 kata, telepon kembali. Melihat isi pesan itu, Lin Yi tidak terlalu banyak berpikir, menduga bahwa Liang Ruoxu sedang kembali dan mungkin ingin dijemput olehnya. Saat Ji Qingyan bersiap-siap, Lin Yi memanggil Liang Ruoxu kembali. Jam berapa penerbangannya? Singkirkan dulu urusanmu, datanglah ke Yanjing. Pergi ke Yanjing. Ekspresi Lin Yi tiba-tiba menegang, apa yang terjadi? Jangan khawatir, baik anak maupun aku baik-baik saja, tapi agak merepotkan kalau ngobrol lewat telepon. Kamu datang dulu, nanti kita ngobrol lagi kalau ketemu. Lin Yi menutup telepon, tampak sedikit curiga. Dengan kemampuan yang dimiliki keluarga Liang, jika mereka menemui suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan, maka sekalipun dia pergi ke sana, dia mungkin juga tidak akan dapat memecahkannya. Terlebih lagi, dari nada suara Mili, sepertinya dia cukup cemas. Ini pasti masalah serius. Kenapa kamu masih duduk di sana? Cepat mandi. Ji Qingyan memanggil dari ambang pintu. Lin Yi mengangguk, pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri, lalu turun untuk makan. Setelah makan, Lin Yi, seperti biasa, mengantar Ji Qingyan ke perusahaan. Aku akan ke Yanjing nanti, ada urusan di sana. Aku mungkin tidak akan kembali selama beberapa hari, kata Lin Yi kepada Ji Qingyan. Silakan saja, tapi hati-hati, kata Ji Qingyan. Dan jangan lupa telepon aku setiap hari. Tidak masalah. Lin Yi memberi isyarat oke dengan tangannya. Ji Qingyan menyentuh perutnya. Ayo, sayang, ucapkan selamat tinggal pada ayah. Lin Yi tiba-tiba membeku, terpesona oleh kelucuan dan kelembutan Ji Qingyan. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangan, mengangkat pakaian dalam putih Ji Qingyan hingga memperlihatkan perut putihnya, lalu menciumnya. Bersikaplah baik terhadap ibumu di rumah, dan jika tidak, aku akan memukulmu saat aku kembali. Puff. Ji Qingyan dibuat tertawa terbahak-bahak oleh kejenakaan kekanak-kanakan Lin Yi. Baiklah, pergilah dan urus urusanmu. Ji Qingyan merapikan pakaiannya, lalu meraih tasnya, keluar dari mobil, melambaikan tangan kepada Lin Yi, dan memperhatikannya pergi. Setelah meninggalkan grup Chaoyang, Lin Yi berkendara ke bandara. Ia tiba di Yanjing sekitar pukul 1 siang dan naik taksi ke rumah Mili. Hanya ada dia di rumah, dengan meja penuh makanan, mungkin ditinggalkan oleh Shen Sui. Ada apa kau memanggilku ke sini terburu-buru? Jangan khawatir, duduklah dan istirahatlah sebentar. Mili menyambut Lin Yi masuk dan membantunya melepas mantelnya. Itu bukan masalahku, itu masalah kakekku. Lin Yi sedikit terkejut. Tuan Besar Liang punya masalah, seharusnya bukan aku yang menanggungnya, dia jauh lebih hebat daripada aku. Hal ini terutama karena ini bukan masalah biasa, ini tentang brigade penjaga. Alis Lin Yi berkerut, dia punya firasat samar tentang apa itu. Lalu apa? Lanjutkan. Kelompok 5 hingga 8 dari brigade penjaga, yang sementara ini dipimpin oleh kakekku, baru-baru ini menyadari ada yang bertingkah mencurigakan. Mereka terus mengawasinya dan sekarang siap bergerak. Ketemu mata-mata. Mili mengangguk dengan tatapan serius.
Aku tidak sepenuhnya paham keadaanmu, tapi ku dengar situasinya cukup kacau. Sejak awal tahun, kakekku sibuk dengan urusan ini. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Baiklah, kita tidak akan bisa memahaminya hanya dengan bicara. Aku akan menemui tetua Liang. Aku akan ikut denganmu. Tidak perlu, kamu harus istirahat yang cukup di rumah. Tidak mungkin, aku ingin ikut denganmu, selamili dengan nada merengek, kondisiku baik-baik saja sekarang. Dokter juga bilang aku tidak bisa selalu berbaring, aku juga perlu sedikit berolahraga. Kalau begitu, pakai bajumu. Ayo pergi. Lin Yi tidak punya pilihan selain membiarkan Millie menemaninya. Saat berganti pakaian, Millie menelepon Liang Xianghe dan segera bergegas setelah mengetahui dia ada di rumah. Selama perjalanan, Lin Yi tidak mengatakan sepatah kata pun, pikirannya disibukkan dengan masalah yang menyangkut brigade penjaga. Dia telah memikirkan situasi seperti itu sebelumnya. Sekarang setelah itu benar-benar terjadi, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Sisanya adalah untuk melihat siapa yang menimbulkan masalah di balik layar. Bab 2366. Penipuan keji. Lebih dari 40 menit kemudian, pasangan itu berkendara ke rumah Liang Xianghe. Dalam perjalanan ke sana, Lin Yi berhenti untuk membeli beberapa barang. Karena dia sedang mengunjungi kakek Liang Ruoxu, Lin Yi tidak berani bersikap santai dan menghabiskan puluhan ribu dolar untuk beberapa barang yang layak. Lagi pula, hari ke-15 bulan pertama kalender lunar baru saja berlalu, dan menurut tradisi masyarakat Tiongkok, tahun baru belum resmi berakhir. Saat berkunjung ke rumah seseorang, wajar saja jika mereka tidak datang dengan tangan kosong. Selain itu, tujuannya adalah untuk menemui kakek Liang Ruoxu. Melihat keduanya masuk, Yang Yuhua menyambut mereka dengan senyum berseri-seri. Waktu kamu telepon tadi, kamu bilang nggak ada yang penting. Kenapa kamu masih datang? Nada bicara Yang Yuhua agak mengeluh. Dan kalaupun kamu datang, ngapain beli barang? Kalian anak muda selalu bersaing soal barang-barang yang nggak penting. Lagi pula, kamu lagi hamil sekarang, dan situasinya beda dari sebelumnya. Di luar sana salju semua, kalau kamu sampai jatuh, bisa bahaya. Liang Ruoxu terkekeh, dia bersamaku, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baiklah, baiklah, jangan berdiri di depan pintu. Masuk dan duduklah. Aku akan membuatkan teh untukmu. Nenek, nggak usah ribut-ribut. Kayak memperlakukan kita kayak orang luar aja. Menantu baru datang berkunjung, bukankah aku harus menjamunya dengan baik? Menantu baru, menantu lama, santai saja. Aku akan menuangkan air untukmu, di luar sangat dingin, hangatkan dirimu sedikit. Setelah mengatakan itu, Yang Yuhua melirik Liang Xianghe. Kenapa kamu cuma tahu makan? Millie dan Lin Yi ada di sini, dan kamu bahkan nggak ngomong sepatah kata pun. Liang Xianghe melirik Liang Ruoxu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kaulah yang memintanya datang, kan? Aku tidak meneleponnya. Dia datang sendiri. Kemarilah dan duduklah. Aku tahu apa yang kau rencanakan, kata Liang Xianghe dengan nada acuh tak acuh. Sudah ku bilang jangan telepon dia, tapi akhirnya kau malah membawanya ke sini. Apa yang harus kukatakan padamu? Dia bukan orang luar. Membantu keluarga ibu kita menangani urusan ini adalah hal yang biasa, kata Liang Ruoxu sambil duduk di sofa. Lagi pula, anak di dalam perutku akan menyandang nama keluarganya saat lahir nanti. Sudah sepantasnya dia, sang ayah, datang dan membantu. Pak Tua, Anda yang bertanggung jawab atas sektor lembaga penelitian, lagi pula kita akan rekan kerja. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Masalah ini tidak sepele, dan jika tidak diselesaikan tepat waktu, bahkan bisa mengancam status keluarga Liang. Seperti kata Millie, saya menantu keluarga Liang, tidak apa-apa. Liang Xianghe meletakkan sumpitnya, terdiam cukup lama, lalu perlahan mulai berbicara. Insiden tersebut melibatkan pemimpin grup 7, bernama Han Xiangyu. Apakah itu dia? Kamu tahu tentang dia? Tidak begitu baik, hanya melihatnya beberapa kali. Patah. Liang Xianghe mengeluarkan korek api dan hendak menyalakan rokok ketika Yang Yuhua menjatuhkannya dari tangannya. Millie sedang hamil, kalau kamu mau merokok, lakukan saja di luar. Sudah ku bilang berkali-kali. Merasa kesal, Liang Xianghe berdiri, dan Lin Yi mengikutinya ke balkon. Liang Xianghe memberinya sebatang rokok, dan mereka berdua mulai merokok. Kapan ini terungkap? Baru beberapa hari terakhir, kata Liang Xianghe. Tapi bahkan ketika kalian membawa kembali barang-barang itu, aku sudah mulai mencegah insiden ini, lalu menugaskan beberapa orang dari atas untuk memantau tim ke-5 hingga ke-8. Akhirnya, aku menemukan Han Xiangyu punya beberapa masalah. Liang Xianghe menjentikkan abu rokoknya dan melanjutkan. Tapi sejak tadi malam sampai sekarang, kami tidak bisa menghubunginya. Investigasi menunjukkan dia mungkin pergi ke Korea. Aku sedang mencari cara untuk menangani ini, lalu Millie meneleponmu. Serahkan saja padaku, aku pasti akan membawanya kembali. Liang Xianghe berhenti sejenak,
itu akan sangat membantu. Tentu saja. Lin Yi berkata dengan santai. Penatua Lu mungkin belum tahu tentang ini, kan? Belum, nanti aku ceritakan padanya. Kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Memberitahukannya padanya tidak masalah, lagi pula, dialah yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Aku juga berpikir begitu. Setelah mengobrol dengan Liang Xianghe, Lin Yi pergi bersama Liang Ruoxu. Awalnya, keduanya berencana untuk tinggal untuk makan malam, tetapi siang harinya, Qin Yingyue pergi berbelanja dan membawa beberapa barang untuk Liang Ruoxu. Mereka harus bertemu dengannya, jadi mereka tidak jadi makan malam dan malah bertemu di sebuah restoran. Pada saat ini, Lin Jingzhan telah meninggalkan Yanjing, bersiap untuk menangani urusannya sendiri. Kalau kamu sibuk, pergilah. Aku akan tinggal di sini bersama Mili selama beberapa hari, kata Qin Yingyue sambil makan. Lin Yi mengangguk, masalah ini mendesak, aku tidak bisa menundanya. Aku akan pergi setelah makan. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Silakan saja, tidak ada yang perlu kamu perhatikan di Yanjing, dan Mili baik-baik saja. Nafsu makannya bagus akhir-akhir ini. Fokuslah pada hal-hal yang penting. Awalnya, Liang Ruoxu agak gugup untuk menelepon Lin Yi untuk membantu urusan keluarga Liang, khawatir Qin Yingyue akan kesal. Namun, melihat dukungannya, ia merasa lega. Setelah makan, Lin Yi mengantar keduanya ke rumah mereka dan kemudian naik taksi ke Brigade Pengawal Pusat. Perjalanan ini terutama untuk menemui Ning Che, mereka telah mengatur untuk bertemu di sana. Namun kali ini, datang ke Garda Pusat tidak membawa rasa nyaman seperti biasanya. Semua orang di sini tampaknya menjadi serius. Seolah menghadapi musuh besar. Pemimpin tim Lin. Setibanya di gerbang, penjaga menyambutnya dengan senyuman. Selamat Tahun Baru. Lin Yi menjawab sambil tersenyum, siap masuk ke dalam. Selamat Tahun Baru, Ketua Tim Lin. Penjaga itu mengulurkan tangan untuk menghentikan Lin Yi, tunggu, kamu belum bisa masuk. Ada apa? Sesuai peraturan, kami harus memeriksa Anda. Hah, aku harus diperiksa. Penjaga itu menunjukkan wajah getir, kami hanya mengikuti protokol, kami harus memeriksa. Baru saja Bos Liu datang, dan kami juga memeriksanya. Silakan saja. Menghadapi situasi seperti itu, Lin Yi menunjukkan pengertian, karena itu adalah keadaan khusus. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Lin Yi diizinkan masuk. Ketika dia sampai di kantor Ning Che, dia mendapati Qiu Yuluo juga ada di sana, mereka berdua sedang makan biji bunga matahari dan berdiskusi tentang pembelian kosmetik. Kalian berdua begitu bebas. Melihat Lin Yi masuk, Ning Che bergeser mendekat untuk memberi ruang baginya di kursi. Sedikit waktu luang di tengah kesibukan, Ning Che melirik Lin Yi, tahun baru hampir berakhir, dan kamu tidak datang menemui kami. Hei, jangan samakan, kita. Dia datang atau tidak, itu bukan urusanku, Qiu Yuluo cepat-cepat mengklarifikasi. Lin Yi berjalan mendekat dan mencubit wajah Ning Che sambil tertawa. Sibuk dengan urusan keluarga, kalau tidak, aku pasti sudah datang sekarang. Jelas, Ning Che tidak benar-benar marah, dia hanya terkekeh. Kau benar-benar membuat nama untuk dirimu sendiri kali ini, bahkan berhasil menangkap wakil pengawas Freemason. Mengesankan. Itu bukan perbuatanku, ayahku yang menangkapnya. Lin Yi merentangkan tangannya dan berkata. Saya tidak menyangka mereka akan mengirim begitu banyak orang ke sana. Bab 2367. Keanggunan di hati, tidak peduli siapa yang menangkapnya, menangkap seseorang setingkat wakil pengawas itu mengesankan. Ning Che berkata sambil tertawa, namun saat dia menatap Lin Yi, ada sedikit kekaguman di matanya. Lin Yi juga mengambil segenggam biji bunga matahari dan mulai memakannya sendiri. Apakah ada pengaturan baru di brigade baru-baru ini? Tidak untuk saat ini, kata Ning Che. Namun, Penatua Lu telah memanggil tim Yanlong kembali, mengatakan mereka perlu berkumpul kembali. Tim Yanlong. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia belum pernah melihat mereka, dia pernah mendengar tentang mereka adalah kekuatan rahasia di atas keempat kelompok itu. Semua 12 anggota berada pada level B. Mereka adalah kartu truf Brigade Garda Pusat. Sejak bergabung dengan Brigade Garda Pusat, mereka telah menjalankan misi di luar negeri, dan tanpa diduga, mereka kini harus kembali. Penatua Lu mungkin khawatir tentang keselamatan mereka di pulau itu, kan? Qiu Yuluo mengangguk, kita telah menjadi duri dalam daging bagi seluruh dunia. Menahan mereka di luar negeri jelas berbahaya, jadi Tetua Lu membiarkan mereka kembali. Mereka akan tiba di Yanjing dalam beberapa hari. Itu masuk akal. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi, kata Ning Che. Ada apa sampai kau memanggilku ke sini? Aku punya beberapa urusan yang harus diselesaikan, dan aku butuh bantuanmu untuk menyamar. Kedua wanita itu bertukar pandang, menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, dan memfokuskan perhatian mereka pada Lin Yi. Punya misi rahasia. Kok kita nggak tahu? Jangan terlalu curiga,
kata Lin Yi. Ini masalah pribadi, tidak ada hubungannya dengan brigade. Masalah Han Xiangyu hanya diketahui oleh dirinya sendiri, Liang Xianghe, dan Lu Beichen. Lin Yi tidak berencana memberitahu siapapun agar tidak merusak reputasi Liang Xianghe. Jika Anda membutuhkan bantuan kami, beritahu saja kami. Lin Yi tersenyum, itulah sebabnya aku datang kepadamu untuk meminta bantuan. Hanya hal kecil. Keterampilan tata rias Ning Che adalah sesuatu yang sangat dikagumi Lin Yi. Setengah jam kemudian, meskipun tidak sepenuhnya tidak dapat dikenali, sulit untuk mengatakan bahwa orang di depan mereka adalah Lin Yi. Oke, benar-benar sempurna. Setelah penyamaran sederhana, Lin Yi berkata, aku pergi dulu, akan kembali makan malam denganmu dalam beberapa hari. Sampai jumpa. Tidak perlu, aku bisa naik taksi saja. Di luar dingin dan jalanan licin, kalian berdua tetaplah hangat di sini. Qiu Yuluo dan Ning Che tidak memaksa dan mengantar Lin Yi ke pintu. Bawa ini bersamamu. Ning Che menyerahkan bereta 92F miliknya, yang selalu dibawanya, kepada Lin Yi. Jika kau menghadapi sesuatu yang rumit, belatimu tidak akan berguna seperti ini. Touch, selalu saja perhatian. Itu tidak ada bandingannya, lagi pula, hubungannya berbeda, kata Ning Che dengan ambigu, melirik Qiu Yuluo, jika kamu menghabiskan malam dengannya, Yuluo juga tidak apa-apa. Enyahlah kalian berdua, berhentilah mengolok-olokku, aku tidak dangkal. Kami hanya ingin mengatakan, beritahu kami apa yang kau suka, Lin Yi dapat memuaskan fantasimu. Aku tidak suka apa-apa, kalian berdua teruslah bersikap manis, aku akan kembali. Setelah Qiu Yuluo pergi, Ning Che memperbaiki Lin Yi sedikit. Hati-hati di luar sana. Setelah meninggalkan brigade pengawal pusat, Lin Yi pergi ke bandara. Selama waktu ini, Liang Xianghe mengirimkan berkas mengenai Han Xiangyu. Setelah pemindaian cepat, ia tidak menemukan apapun yang berguna. Mungkin butuh usaha keras untuk menemukannya dalam waktu singkat. Lin Yi bersandar di kursinya dengan mata terpejam, beristirahat, tetapi otaknya berputar cepat, meninjau semua yang ada dalam benaknya. Masalah ini, dapat dikatakan, sesuai harapan dan ditangani dengan sangat tenang. Seluruh dunia memperhatikan naskah kuno itu, tetapi secara umum, ada dua kelompok orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Satu kelompok dipimpin oleh Amerika yang terdiri dari organisasi-organisasi resmi, sedangkan kelompok lainnya dipimpin oleh Freemason, yang terdiri dari organisasi-organisasi luar negeri. Mengingat tindakan Liang Xianghe baru-baru ini, organisasi luar negeri seharusnya tidak berani mengambil tindakan apapun sekarang, tetapi organisasi resmi tidak akan menyerah. Pendekatan mereka tidak akan serahasia Freemason, mereka niscaya akan memberikan tekanan pada China di depan umum agar menyerahkan dokumen tersebut. Namun, apa yang dilakukan Korea dalam hal ini sepenuhnya dapat dimengerti. Baik mereka maupun Jepang sangat menyadari bahwa jika Amerika mendapatkan barang-barang ini, mereka akan terabaikan, bahkan kehilangan sisa-sisanya. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkannya dengan cara mereka sendiri. Namun mereka tidak memiliki kapasitas untuk menekan Tiongkok dan meremehkan metode-metode rahasia, mereka hanya memilih metode penyuapan dan penyelarasan untuk meraih peluang bagi diri mereka sendiri. Dan alat tawar-menawar yang mereka tawarkan mungkin tak tertahankan, kalau tidak, Freemason akan terus melakukannya. Lin Yi mengutak-atik ponselnya sebentar, bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku perlu melibatkan Li Yongjin dalam masalah ini. Pesawat terbang mulus dan mendarat di Bandara Seoul dalam waktu kurang dari 2 jam. Saat itu, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 8 malam. Lin Yi tidak pergi ke tempat lain tetapi naik taksi ke rumah Li Yongjin. Di sebuah villa di distrik kaya Jiangnan, lampu-lampu terang benderang, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Suara air di kamar mandi villa itu tiba-tiba berhenti dan tak lama kemudian, Li Yongjin yang berbalut handuk keluar. Meskipun usianya sudah pertengahan 30-an, dia menjaga bentuk tubuhnya dengan sangat baik, tidak ada sedikit pun lemak berlebih di tubuhnya. Jika ada yang pantas menyandang gelar Putri Sulung, tak diragukan lagi orang itu adalah Li Yongjin. Seperti yang dikatakan Lin Yi, wanita ini luar biasa dalam segala aspek kecuali tubuhnya yang sedikit mungil. Setelah mandi, Li Yongjin mengoleskan beberapa produk perawatan kulit dan kemudian pergi sendirian ke lemari minuman keras, menuangkan segelas whisky untuk dirinya sendiri, dan duduk di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Patah. Dengan lembut, Li Yongjin menyalakan sebatang rokok dan mulai merokok dengan tenang. Keanggunan Li Yongjin tampak tertanam di tulangnya. Berbaring bersandar di sofa, kaki rampingnya dan tubuhnya yang anggun membentuk lekuk tubuh yang sempurna. Li Yongjin beristirahat dengan mata terpejam, memijat pelipisnya, alis halusnya sedikit berkerut, tanpa membuka matanya. Sutradara Li punya selera yang bagus, mau ikut minum. Mendengar suara di pintu, Li Yongjin tiba-tiba berdiri, mengencangkan handuk di sekelilingnya, dan melemparkan puntung rokok ke dalam gelas whisky, matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Jangan gugup, ini aku. Lin Yi melepaskan penyamarannya, dan melihat bahwa itu adalah Lin Yi,
Li Yongjin sedikit rileks, tetapi matanya masih menunjukkan kewaspadaan. Kok tiba-tiba kamu ada di sini? Lin Yi mengambil minuman dari bar dan menuangkan segelas whisky. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Saya mungkin tidak bisa banyak membantu Anda dalam menyelesaikan masalah yang membuat Anda bingung. Lin Yi mengangkat bahu dan berkata, tapi di Korea, cuma kamu yang kukenal. Kalau aku nggak tanya, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu butuh bantuanku untuk hal apa? Lin Yi berhenti sejenak, apakah Samsung baru-baru ini diberi tugas resmi? Mendengar ini, wajah Li Yongjin berubah drastis, mengamati Lin Yi. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Lin Yi menyesap minumannya dengan lembut, hanya menebak, kamu hanya perlu menjawab, tapi jangan berbohong. Apa tugasnya? Laboratorium gabungan. Mohon klarifikasi. Pihak berwenang ingin memanfaatkan kemampuan ilmiah Samsung Bio untuk mendirikan laboratorium baru. Samsung Bio. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya menyadari adanya hubungan. Apakah kamu setuju? Tidak ada alasan untuk tidak setuju, tapi saya tidak bertanggung jawab atas hal ini. Saya mungkin tidak bisa memberitahu Anda lebih banyak lagi. Bab 2368. Memberimu kesempatan lain, kau tidak bertanggung jawab. Kamu terlalu meremehkan Samsung. Meskipun aku ketuanya, aku tidak punya hak penuh untuk bicara. Lin Yi menyesap minumannya, menunggu Li Yongjin melanjutkan. Di perusahaan ini, ada 3 kekuatan, yang pertama adalah saya, yang kedua adalah pemerintah Korea, dan yang ketiga adalah modal asing. Lin Yi tetap diam, dia agak familiar dengan masalah yang menyangkut modal asing. Samsung memiliki 55% sahamnya yang dimiliki oleh investor asing. Dari 55% itu, 80% berada di tangan raksasa modal seperti JP Morgan dan Huaki. Oleh karena itu, mereka juga memiliki hak suara tertentu dalam urusan internal Samsung. Berikutnya adalah pemerintah Korea, yang dapat dikatakan memiliki hubungan cinta-benci dengan Samsung. Mereka menyukainya karena memberikan negara pendapatan pajak dan kesempatan kerja yang besar, tetapi justru hal inilah yang membuat Samsung terlalu besar untuk gagal, mencapai titik di mana ia bahkan dapat memengaruhi kekuasaan politik. Jadi, meski mendukungnya, mereka juga akan memberlakukan pembatasan tertentu. Li Yongjin, yang terjebak dalam pusaran perebutan kekuasaan 3 pihak, masih mampu menjauhkan diri dari masalah, suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Laboratorium ini dikelola oleh pemerintah, dan penanggung jawabnya adalah manajer umum, yang juga paman ketiga saya, Li Zaimin. Selama bertahun-tahun, beliau sangat dekat dengan pejabat pemerintah, jadi saya tidak punya banyak suara. Lin Yi mengangguk, semua ini selaras dengan spekulasinya. Li Yongjin tidak memiliki banyak suara dalam masalah ini, meskipun merupakan sebuah kolaborasi, proyek tersebut sebenarnya dapat dikatakan dioperasikan oleh pemerintah. Manuver semacam itu juga sesuai dengan perkembangan perkara ini. Rahasia seperti ini tentu tidak akan dipercayakan kepada orang luar. Pada saat itu, tatapan Li Yongjin tertuju pada Lin Yi. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk menyelidiki masalah ini? Tepat sekali. Lin Yi mengangguk dan berkata, beri aku informasi tentang paman ketigamu. Apa yang akan kau lakukan? Li Yongjin menjadi waspada. Lin Yi menatapnya sambil tersenyum, jika aku mengalahkannya untukmu, apakah kamu akan berterima kasih? Jika kau benar-benar menjatuhkannya, aku mungkin akan menyuruh seseorang membunuhmu, kata Li Yongjin. Perlukah? Kita sudah sangat akrab. Jika dia meninggal, apakah menurutmu pemerintah akan membiarkan kau pergi? Karena itulah lebih baik kau bekerja sama denganku dalam hal ini. Ini sangat penting bagiku. Lin Yi menyesap anggur dan berkata dengan suara rendah. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan hidup lama. Aku tidak pernah berbohong, seperti yang kau tahu. Bisakah saya memilih untuk menolak? Keluar dari sini, aku akan mengirimkan informasinya kepadamu nanti. Li Yongjin, kamu memang luar biasa. Wanita lain tidak sabar menunggu aku menginap, tapi kamu malah terburu-buru pergi, bukankah ini sia-sia? Saya tidak membutuhkannya. Saya seorang dokter, dengarkan saran saya, kurangnya aktivitas seksual dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan menopause dini. Para bintang pria di industri hiburan tidak sabar untuk merangkak ke tempat tidurku, kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Lin Yi mengacungkan jempol, lalu meninggalkan rumah Li Yongjin. Segera setelah itu, informasi tentang Li Zaimin dikirim ke tangannya, dan Lin Yi menghilang dalam malam. Keesokan paginya, seorang pria parubaya yang agak gemuk dan berkacamata keluar dari Hotel Silton. Pengemudi membukakan pintu mobil untuknya dan kemudian melaju pergi setelah dia masuk. Direktur Lee, Departemen Keamanan telah mentransfer uang ke rekening kami, mendesak kami untuk segera menyelesaikan lab, mereka tampak sangat cemas, kata Park Dong-jun, pengawal dan asistennya. Li Zaimin, dengan ekspresi muram, mengangguk dan berkata setelah merenung sejenak. Saya perhatikan, mereka terus mendesak saya akhir-akhir ini, tapi saya ingin tahu,
apa sebenarnya yang ingin dilakukan militer, kerjasama di masa lalu tidak seperti ini. Aku juga tidak begitu tahu, tapi kurasa mereka sangat mementingkan masalah ini, dan mereka sepertinya sengaja menghindari Nona Li Yongjin karena tidak ingin dia terlalu terlibat. Aku juga menyadarinya, tapi aku tidak tahu kenapa. Sepertinya bersikap bermusuhan terhadap Li Yongjin tidak ada gunanya bagi mereka. Mungkinkah ada keadaan tersembunyi lainnya yang tidak kita ketahui? Ada apa? Tanya Li Zaimin dengan suara rendah. Ada mobil di belakang kita, sepertinya mengikuti kita. Li Zaimin menoleh dan bertanya, apakah itu sedan Hyundai? Carilah tempat yang sepi untuk berhenti dan melihat apa yang sedang terjadi. Dipahami. Park Dongjun menginjak gas dan melaju menjauh, hingga lebih dari setengah jam kemudian, ia berhenti di daerah renovasi pedesaan di pinggiran kota. Lin Yi, mengikuti di belakang, juga menghentikan mobilnya. Park Dongjun keluar dari mobil, tatapannya tertuju pada Lin Yi yang ada di dalam kendaraan, hingga ia turun dari mobil. Kamu sudah mengikuti kami begitu lama, aku benar-benar ingin tahu siapa yang mengirimmu. Tidak ada yang mengirim saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Li Zaimin, saya harap Anda bisa minggir. Park Dongjun tertawa dingin, kau pikir kau siapa? Kau ingin bertemu Direktur Li kami. Apa Li Yongjin yang mengirimmu? Itu tidak penting bagimu, katakan saja padanya untuk keluar dari mobil. Pada saat ini, jendela mobil terbuka, dan Li Zaimin berkata dengan suara rendah. Jangan buang-buang kata padanya, taklukkan dia dulu, baru kita bisa menginterogasinya pelan-pelan. Mengerti, Direktur Li. Park Dongjun berhenti bicara sampah, matanya menyipit, dan dia menyerang Lin Yi. Tidak peduli siapa yang mengirimmu hari ini, aku khawatir kamu tidak akan kembali. Saat suaranya jatuh, tinju Park Dongjun diarahkan langsung ke wajah Lin Yi. Lin Yi memiringkan kepalanya dengan santai, dengan mulus menghindari serangannya. Lalu, sambil mengulurkan tangannya, dia mencengkeram pergelangan tangan Park Dongjun dan dengan putaran kuat ke atas, pergelangan tangannya patah. Park Dongjun menjerit kesakitan, lalu berlutut dengan kedua lututnya, dan Lin Yi memanfaatkan momen itu, menendang kepalanya. Yang terakhir langsung pingsan, tergeletak tak bergerak di tanah. Li Zaimin yang berada di dalam mobil tertegun, berkeringat deras, dan terpaku di tempat. Dia sangat jelas tentang tingkat keterampilan Park Dongjun dan tidak pernah membayangkan dia akan dikalahkan oleh pria ini. Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan menuju Li Zaimin, dan membuka pintu mobil belakang, lalu duduk di sampingnya. Li Zaimin gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Jangan gugup, aku di sini bukan untuk membunuh, aku hanya ingin mengerti beberapa hal darimu. Apa yang ingin kamu ketahui? Saya mendengar bahwa Anda dan pejabat Korea telah mendirikan laboratorium biologi, saya harap Anda dapat menjelaskannya secara rinci. Secara spesifik, saya tidak tahu, ini dipimpin oleh pejabat. Lin Yi melirik Li Zaimin, tekanan yang dialaminya sangat besar, seakan-akan ia sedang diawasi oleh seekor ular kobra. Anda telah menginvestasikan orang dan sumber daya, saya tidak percaya Anda tidak tahu apapun. Laboratoriumnya masih dalam proses pendirian, dan masih dirahasiakan, setidaknya pada tahap ini, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Belum tentu. Apa kau tidak tahu apa yang sedang ditelitinya? Lin Yi tersenyum, aku tidak percaya perusahaan sekuat Samsung mau bekerja gratis untuk orang lain. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa, mereka hanya mengatakan akan ada seseorang yang bertanggung jawab untuk itu nanti. Bagi kami, ini adalah kesempatan yang baik untuk menjalin hubungan yang lebih erat, jadi kami tidak peduli berapa banyak keuntungan yang terlibat. Alis Lin Yi sedikit berkerut, terdiam beberapa detik. Siapa orang yang mengordinasikan hal ini dengan Anda? Saya tidak bisa mengatakan, ini rahasia. Sebuah bayangan melintas, Lin Yi mengacungkan belati, mengarahkannya ke perut Li Zaimin. Sepertinya sedikit saja tenaga yang dikeluarkan dapat menembus pakaiannya. Saya beri Anda satu kesempatan lagi, apakah masalah ini rahasia atau tidak? Bab 2369. Datanglah ke Jepang saat kau punya waktu. Bab 2368. Bab 2369. Datanglah ke Jepang saat kau punya waktu. Melihat belati menekan perut bagian bawahnya, Li Zaimin merasakan ketakutan yang mendalam. Seolah-olah malaikat maut telah turun. Jangan lakukan itu, aku akan bicara. Proyek ini, Wakil Menteri Keamanan yang menghubungi saya, namanya Li Zengxian. Li Xianzeng. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri sambil mencatat nama itu. Ada hal lain yang perlu kau lakukan, kuharap kau mau bekerja sama dengan baik dan tidak membocorkan pesanku. Li Zaimin mengangguk berulang kali, tetapi sudah menyusun strategi untuk menghadapi situasi tersebut. Suara Lin Yi muncul dengan nada mengancam, yang langsung menjatuhkan kondisi pikirannya ke jurang kehancuran. Orang sepertimu adalah orang yang paling tidak bisa dipercaya, jadi aku bahkan tidak akan percaya tanda bacamu. Tidak,
Tidak, semua yang kukatakan itu benar, aku sama sekali tidak akan membocorkan pesanmu. Jaminan seperti itu tidak berguna bagiku, kata Lin Yi. Aku tahu, di levelmu, perempuan dianggap tak penting bagimu, tapi kamu masih punya anak laki-laki dan perempuan yang kuliah di Amerika, dan orang tuamu juga ada di sana bersama mereka. Kalau tidak salah, mereka berdua kuliah di Universitas Harvard, yang satu kuliah filsafat, yang satu lagi seni, kan? Mata Li Zaimin melebar, kau benar-benar melacak keluargaku. Jangan terlalu kasar, lagi pula, aku belum melakukan apapun, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lagi pula, kau harus tahu, aku pernah menemukanmu sekali, dan aku bisa menemukanmu lagi, kalau aku mau, sebelum tengah malam nanti, kau bisa menemani keponakanmu. Tidak, jangan, aku tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Lin Yi menepuk bahu Li Zaimin, itulah sikap yang kucari, sekarang kita bisa bicarakan hal selanjutnya. Soul White Horse Club, klub mewah paling mewah di daerah ini. Layanan yang disediakan di sini adalah yang terbaik di seluruh dunia. Golf, pusat kebugaran, ruang upacara minum teh, dan bahkan beberapa layanan yang tidak boleh dilihat di siang hari, semuanya dapat disediakan di sini, dengan banyak selebriti wanita juga berpartisipasi. Ini juga merupakan tempat di mana kaum elit dari semua lapisan masyarakat gemar singgah. Bahkan ada yang bilang, setiap hari proyek yang diselesaikan di sini jumlahnya mencapai lebih dari 2 miliar dolar. Jika seseorang sering datang dan pergi ke sini, itu cukup menunjukkan status dan pengaruhnya yang luar biasa di Korea. Lewat pukul 2 siang, sebuah sedan hitam terparkir di pintu masuk, petugas keamanan melirik plat nomornya, tidak bertanya apapun, lalu membiarkannya lewat. Mobil berhenti di depan gedung, dan seorang pria parubaya berpakaian kasual keluar. Setelah turun, dia melihat sekeliling dan diam-diam memasuki ruang minum teh di dalam gedung. Ruang minum tehnya tidak besar, hanya sekitar 30 meter persegi. Namun dekorasi interiornya unik, aroma teh yang samar-samar memenuhi ruangan, memungkinkan seseorang melupakan kepenatan hari itu. Di dalam ruang teh, duduk seorang perempuan muda, tampaknya berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun hitam bertali. Kain sutranya menjuntai bagai air, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Pria itu masuk dan hanya menemukan seorang wanita, wajahnya muram. Di mana Li Zaimin? Dia mengajakku bertemu, jangan bilang aku harus menunggunya. Mohon tunggu sebentar, Direktur Li baru saja menelepon dan bilang dia terjebak macet, tapi dia akan segera datang, kalau Anda tidak keberatan, saya bisa menemani Anda sebentar. Melihat sosok wanita anggun itu, amarah pria parubaya itu pun mereda, ia pun menyuruh asistennya pergi, menutup pintu sendiri, dan memasuki ruang minum teh. Tetapi begitu dia duduk, dia melihat pintu ruang teh terbuka dan Lin Yi masuk dari luar. Siapa kamu? Lin Yi tidak menjawab, tetapi berkata kepada wanita yang mengenakan gaun bertali itu. Kamu sebaiknya pergi, masalah ini bukan urusanmu. Wanita itu kebingungan, tidak mengerti apa yang tengah terjadi, secara naluriah menoleh ke arah pria parubaya, melihat wajahnya yang tanpa ekspresi, lalu dengan enggan membungkuk dan keluar. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tidak ada gunanya untuk terpaku pada hal itu sekarang. Lin Yi duduk di seberangnya, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Aku iri padamu, memegang jabatan tinggi dan masih bisa mengunjungi tempat seperti ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Wakil Menteri Keamanan, Tuan Li Zeng, saya seharusnya tidak salah, kan? Tiba-tiba mata Li Zeng melotot. Kamu bersama Li Zaimin. Kubilang, tidak ada gunanya terpaku pada hal itu sekarang. Lin Yi memainkan cangkir tehnya, berbicara pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, aku tahu semua transaksimu dengan Li Zaimin. Jika hal itu terbongkar, kau harus mengerti konsekuensinya. Aku harap kau mau bekerja sama denganku. Jangan sampai kita membuat ini tidak menyenangkan. Raut wajah Li Xianzeng sedikit berubah, sikapnya tidak setegas awalnya. Jika kamu membutuhkan sesuatu, biarkan Li Zaimin memberitahuku. Lin Yi menggoyangkan jarinya, bukan itu yang kutanyakan padamu, aku di sini untuk menanyakan seseorang. Menanyakan tentang seseorang. Namanya Han Xiangyu, kurasa kau pasti tahu siapa dia. Han Xiangyu. Ekspresi Li Zeng berubah drastis, tetapi kembali normal dalam beberapa detik. Saya tidak tahu siapa yang sedang Anda bicarakan. Lin Yi tidak langsung menjawab, menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri, dan berbicara dengan nada mengancam. Kamu harus sadar akan posisi dan statusmu, dan kamu harus tahu, jika hal-hal yang telah kamu lakukan terbongkar, bagaimana nasibmu. Lagi pula, naik ke posisi ini, saya pikir Anda orang yang cerdas, saya tidak akan datang kepada Anda tanpa keyakinan mutlak. Jadi, aku hanya akan memberimu waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Jika kau tidak bisa memberikan jawaban yang kuinginkan sebelum aku menyelesaikannya, pembicaraan kita hari ini berakhir di sini, tetapi setelahnya, yang akan kau hilangkan bukan hanya posisimu. Kamu berani. Li Xianzeng membanting meja dan berdiri.
Kau memprovokasi Republik Han Raya. Tidak. Lin Yi menggelengkan jarinya, sebelum aku bertindak terhadapmu, statusmu saat ini akan hilang. Kau hanya orang biasa. Bahkan jika kau mati, pejabat Korea tidak akan melakukan penyelidikan. Di dunia ini, menjadi orang baik itu tidak mudah. Sekalipun bukan untuk dirimu sendiri, pikirkanlah putramu, kan? Lagi pula, dia masih SMA dan masih banyak waktu yang harus dilalui. Setelah mengatakan ini, Lin Yi mengambil cangkir tehnya dan mulai mencicipinya dengan santai. Tatapan mereka bertemu, seakan-akan ada percikan api yang hendak berterbangan. Saya akan bicara. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah setengah jam atau lebih. Lin Yi berdiri dan tersenyum tipis pada Li Xianzeng. Terima kasih atas kerjasamanya, kalau ada waktu, datanglah berkunjung ke Jepang. Li Xianzeng. Matahari terbit landese. Bab 2370. Jiwa kehormatan King Tandong adalah distrik kaya, kedua setelah Jiangnan. Di sini, orang dapat menemukan segala macam mal kelas atas dan merek-merek mewah. Selama Anda punya uang, Anda bisa hidup seperti dewa di sini. Terutama di tempat seperti Korea. Di sebuah villa terpisah, tinggallah sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Meskipun villa itu hanya setinggi 2 lantai, dan luas totalnya kurang dari 200 meter persegi, villa itu cukup luas untuk keluarga beranggotakan 3 orang. Seorang lelaki setengah baya yang berusia 40-an duduk diam di sofa, merokok dengan tenang, alisnya berkerut dalam seolah tengah diganggu oleh suatu masalah yang menjengkelkan. Pria ini adalah pemimpin grup 7, Han Xiangyu. Kita sudah di sini selama beberapa hari, kenapa kamu masih terlihat murung? Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya mengenakan celemek, berjalan keluar dari dapur. Dengan rambut pendek dan usianya hampir sama dengan Han Xiangyu, dia adalah istrinya, Sun Jia. Dengan insiden sebesar itu, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Han Xiangyu mendecakkan bibirnya dan berkata dengan cemberut. Kamu tahu identitasku. Tapi kami dibawa ke sini secara diam-diam, dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu kami datang ke Korea. Tapi sekarang, ketika brigade penjaga sedang sibuk, dan aku tiba-tiba menghilang, Penatua Liang pasti akan menyelidikinya. Kau bilang begitu, aku menghilang tiba-tiba. Mereka tidak akan punya kesempatan untuk mencari tahu, dan seperti yang baru saja kukatakan, tidak ada yang tahu kita datang ke Korea. Sun Jia menghiburnya. Tenang saja. Kita akan memulai hidup baru di sini, dan beberapa tahun lagi, kita akan berimigrasi ke Amerika. Aku sudah lama bosan tinggal di Tiongkok. Tapi yang perlu kau pahami adalah aku bekerja untuk Brigade Garda Pusat. Ini bukan tempat sembarangan, kalau aku tertangkap, tamatlah riwayatku. Penjaga pusat juga manusia, mereka tidak mungkin tahu segalanya, balas Sun Jia. Aku tidak percaya mereka bisa menemukan kita di sini tanpa petunjuk apapun. Han Xiangyu tidak menjawab, menghisap rokoknya dalam-dalam. Saya tidak takut pada siapapun, hanya satu orang. Satu orang. Siapa yang kamu khawatirkan? Pemimpin grup 1. Sun Jia mengerutkan kening ragu-ragu, kurasa aku pernah mendengarmu menyebutnya sebelumnya, aku punya kesan. Orang ini luar biasa, seorang pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat. Yang lain sedang menyelidiki saya tidak terlalu takut, tetapi jika itu dia, saya harus berhati-hati. Kurasa itu tidak masalah, kita punya perlindungan resmi, bahkan jika dia datang, dia tidak akan berani menyentuhmu, kata Sun Jia. Dan Li Xianzeng yang berbicara kepada kami sebelum kami pergi mengatakan bahwa ada orang-orang yang secara khusus menjaga di luar rumah kami. Orang biasa tidak bisa mendekat, jadi kami tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Karena itu, jangan terlalu banyak berpikir dan manfaatkan situasi sebaik-baiknya. Saya harap begitu. Ayo, makan malam dan bergembiralah. Jangan biarkan anakmu melihatmu dengan wajah muram itu. Han Xiangyu berjalan ke meja makan, dan Sun Jia menyajikan makan malam. Putra mereka, yang duduk di bangku sekolah menengah, juga turun ke bawah, dan keluarga itu bersiap untuk makan. Oh, kamu sedang makan malam. Tepat saat Han Xiangyu hendak mulai makan, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara dan secara naluriah menoleh untuk melihat. Dia mendapati seorang pria berdiri di luar yang tidak dikenalnya. Siapa kamu? Tanya Han Xiangyu dengan suara rendah. Secara naluriah, dia mengira orang itu pasti seorang pejabat Korea. Karena orang biasa tidak akan tahu dia ada di sini, dan lagi pula, ada penjaga di luar, yang akan mencegah orang asing masuk. Kita belum banyak bertemu, dan mungkin kamu tidak mengenaliku, tapi tidak apa-apa. Lin Yi tersenyum, menyingkirkan semua penyamaran dari wajahnya. Melihat wajah asli Lin Yi, tubuh Han Xiangyu pun lemas dan jatuh ke tanah bagaikan tumpukan lumpur. Lin, ketua tim Lin. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, wajah Sun Jia berubah drastis. Kami baru saja membicarakan orang ini, berpikir mustahil baginya untuk datang. Tapi dia ada di sini sekarang. Pemimpin kelompok Han, jangan gelisah. Lin Yi melangkah maju dan membantunya berdiri.
Anak itu ada di sini, jangan menakutinya. Didukung oleh Lin Yi, Han Xiangyu duduk di kursi, tetapi dia tampak kehilangan jiwanya, matanya seperti dua lubang hitam. Waktunya tidak banyak, jangan makan di sini, ikut aku dulu. Paman, apa yang akan kamu lakukan dengan ibu dan ayahku? Tanya putra Han Xiangyu, Han Zichen. Saya rekan kerja ayahmu, kita akan makan bersama, pesta besar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Yai, aku akan berpakaian, ayo kita pergi ke pesta besar, kata Han Zichen riang. Tempat ini sampah, tidak bisa keluar setiap hari, saya tidak menyukainya sama sekali, Cina lebih baik. Ya, tempat apa yang lebih baik daripada rumah? Lin Yi menepuk bahu Han Xiangyu, ketua kelompok Han, bagaimana menurutmu? Berpakaianlah, jangan menakuti anak itu. Pasangan itu mengenakan pakaian mereka dengan wajah seperti orang mati, hanya Han Zichen yang sangat gembira. Han Xiangyu tahu ia pasti akan mati. Sun Jia tahu dia tidak akan mati, tetapi mungkin akan dihukum. Han Zichen merasa bahwa mereka akan mengadakan pesta besar dan dengan bersemangat mendesak keduanya untuk bergegas. Kegembiraan dan kesedihan manusia tidak sama, emosi seperti itu sepenuhnya ditampilkan di antara ketiga anggota keluarga ini. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun siap, dan Lin Yi menyambut mereka keluar pintu. Han Xiangyu berhenti di pintu depan, menoleh ke belakang. Makanan di meja masih mengepul, tak tersentuh. Hidup tidak dapat diprediksi, pembalasan datang bagai banjir bandang, tidak memberimu kesempatan sama sekali. Lin Yi membawa orang-orang keluar, Han Xiangyu melirik ke sudut, beberapa orang tergeletak di sana. Dia telah berurusan dengan semua orang di luar, tanpa bersuara. Jangan sebutkan itu. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu dibawa ke mobil, dengan Han Xiangyu duduk di kursi penumpang, Lin Yi mengemudi, menuju ke kedutaan. Dalam perjalanan, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan melihat 2 panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal, yang ia abaikan, lalu ia menelepon orang yang bertanggung jawab di kedutaan. Pemimpin, ini Lin Yi. Ketua tim Lin, kami sudah lama mencari Anda. Tetua Lu sudah memberitahu kami dan meminta kami untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pekerjaan Anda. Jadi, saya mencoba menghubungi Anda, tetapi panggilannya tidak tersambung. Kalau begitu, aku tidak akan membuang-buang kata, aku akan sampai di sana dalam 20 menit, kita bicara nanti saat kita bertemu. Baiklah, kita akan bicarakan lebih detail saat kita bertemu. Karena memikirkan anak itu, Lin Yi tidak mengatakan apapun lagi. Tidak peduli apapun yang dialami orang dewasa, anak-anak selalu polos. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.